Hasil pertandingan Portugal versus Spanyol. Portugal secara dramatis harus mengakui keunggulan Spanyol dengan skor 0-1 dalam partai UEFA Nations League 2022-2023 yang dihelat di Estadio Municipal Braga pada Rabu dini hari. Setelah bermain imbang 0-0 hingga menit ke-88, Spanyol sukses memastikan kemenangan atas tuan rumah berkat gol semata wayangnya yang dicetak oleh Alvaro Morata. Berkat hasil ini pun Spanyol pun sukses menyalip Portugal di klasemen Liga 1 Grup 2 sekaligus memastikan diri untuk lolos ke semifinal. Sementara itu Portugal harus puas finish di peringkat kedua. Hasil pertandingan Indonesia versus Curaçao. Timnas Indonesia kembali memetik kemenangan saat melakukan uji coba dengan Timnas Curaçao. Bermain di Stadion Pakansari di Bogor, skuad Garuda menang dengan skor akhir 2-1. Timnas Indonesia berhasil unggul lebih dahulu berkat gol dari Dimas Derajat. Namun Curaçao berhasil membalas di awal babak kedua berkat gol dari Jeremy Antonise. Namun Timnas Indonesia berhasil mengunci kemenangan mereka berkat gol dari Dendi Sulistiawan. Gol Dendi ini membuat Timnas Indonesia semakin intens untuk menyerang Curaçao. Ada beberapa peluang apik tercipta namun skor 2-1 tetap bertahan untuk kemenangan skuad Garuda. Manchester United hidupkan minat untuk Tammy Abraham. Manchester United dilaporkan masih penasaran pada sosok Tammy Abraham. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan akan kembali mencoba merekrut sang striker di tahun 2023 nanti. Sejak musim lalu Tammy Abraham merantau ke Italia. Bersama AS Roma, striker muda itu berhasil menumpukan ketajamannya kembali. Di musim panas kemarin, Manchester United dilaporkan kesemsem dengan sang striker. Mereka pun sempat mencoba merekrut sang striker di musim panas kemarin meski gagal. Dilansir dari Calcio Mercato, Manchester United masih kesemsem dengan sang striker. Mereka pun akan mencoba kembali merekrutnya di tahun 2023 nanti. Laporan itu mengklaim bahwa Manchester United benar-benar serius ingin merekrut Abraham. Karena mereka membutuhkan striker baru di lini serang mereka. Ini disebabkan mereka gagal mendapatkan pengganti dari Edinson Cavani di musim panas kemarin. Sementara itu stok penyerang tengah mereka pun sangat terbatas. Itulah mengapa Manchester United membutuhkan tambahan striker dan Erik ten Hag ingin memboyong Abraham di musim dingin nanti. Chelsea masih bernafsu datangkan Dumfries dari Inter Milan. Chelsea sebelumnya sempat diberitakan akan ditinggal oleh Cesar Azpilicueta. Bek asal Spanyol itu disebut akan balik ke negaranya. Azpilicueta kemudian santer dikaitkan dengan Barcelona. Akan tetapi kemudian bek serba bisa itu tetap bertahan di Stamford Bridge. Azpilicueta menekan kontrak baru di Stamford Bridge dan ia akan bermain di Chelsea sampai tahun 2024. Sebelum Cesar Azpilicueta tekan kontrak baru, Chelsea tentu saja berusaha mengantisipasi kepergian bek senior tersebut. Mereka pun mencari pemain yang bisa mengisi posisi dari Azpilicueta. Beberapa nama masuk dalam daftar pemain incaran dari Chelsea. Salah satunya adalah Denzel Dumfries. Saat itu Dumfries sebenarnya baru 1 tahun di Inter Milan. Chelsea pun kemudian disebut sudah melepas penawaran pada Nerazzurri, namun mereka gagal meyakinkan raksasa Serie A itu untuk melepas sang bek. Kini ada kabar terbaru terkait Chelsea dan ketertarikan mereka pada Denzel Dumfries. The Blues diklaim masih bernafsu untuk bisa memboyong bek berusia 26 tahun tersebut dari Inter Milan. Leandro Paredes akui tak dekat dengan Kylian Mbappe di PSG. Ada rumor yang menyebutkan bahwa Mbappe punya kuasa untuk mengatur internal PSG dari belakang layar. Leandro Paredes mengakui dirinya tak punya hubungan dekat dengan Kylian Mbappe saat berada di Paris Saint-Germain. Gelandang internasional Argentina itu meninggalkan PSG pada bursa transfer musim panas kemarin. Bergabung dengan Juventus sebagai pemain pinjaman plus opsi pindah permanen seharga 22,6 juta euro. Paredes pun sekarang mengakui bahwa ia tidak sering berinteraksi dengan Mbappe di Parc des Princes. Sembari juga menegaskan dirinya tidak menyesali kepergiannya dari Paris Saint-Germain. Mbappe pun telah menjadi berita utama karena diduga menyebabkan ketegangan di ruang ganti Paris Saint-Germain. Setelah berdebat dengan Neymar tentang siapa yang akan mengambil penalti dalam pertandingan lawan Montpellier pada musim lalu.
Hal itu pun juga memicu desas-desus bahwa bintang internasional Prancis itu iri dengan pengaruh Neymar di belakang layar dan pelatih Christophe Galtier harus mengecilkan insiden tersebut. Sementara itu beredar rumor di luar bahwa Mbappe sekarang punya kuasa lebih untuk mengatur internal tim. Terlebih setelah ia menolak tawaran pindah ke Real Madrid demi bertahan dan menerima gaji yang sangat mewah dari PSG pada musim panas kemarin. Darwin Núñez dapat predikat transfer terburuk Liga Premier Inggris. Striker Liverpool bernama Darwin Núñez menuai predikat sebagai transfer terburuk Liga Premier Inggris sejauh musim ini bergulir. Mantan striker Aston Villa bernama Gabi Agbonlahor yang melabeli pemain internasional Uruguay tersebut demikian. Legenda Inggris itu lalu mengomparasi Núñez dengan penyerang Chelsea bernama Romelu Lukaku. Memang terlihat tidak adil menghakimi Núñez sementara musim 2022-2023 terbilang baru berjalan di tahapan awal. Núñez baru mengemas 2 gol dari 7 pertandingan pertama Liverpool di tengah menit bermainnya yang terbatas seiring manajer Jurgen Klopp lebih sering memasangkan Roberto Firmino ketimbang dirinya. Label harga selangit memang selalu menimbulkan ekspektasi tinggi. Namun periode adaptasi juga sesuatu yang tak bisa dihindari mengingat dia melompat dari Liga Portugal ke Liga Inggris. Núñez saat ini sedang berada di kamp pelatihan Uruguay sebagai persiapan mereka jelang Piala Dunia 2022. Penampilannya diharapkan membaik ketika kembali nanti, dengan The Reds akan memainkan 9 pertandingan sepanjang Oktober. Roberto Mancini tak suka penampilan Italia. Kemenangan atas Hungaria membawa Italia menyegel 1 tiket ke putaran final UEFA Nations League. Kemenangan 2-0 Italia atas Hungaria dalam laga terakhir grup 3 UEFA Nations League belum membuat Roberto Mancini puas. Ia menyoroti pemain anak asuhnya yang masih kurang maksimal. 2 gol kemenangan Italia diceploskan oleh Giacomo Raspadori di menit ke-27 dan Federico Di Marco di menit ke-52. Hasil tersebut pun membawa Azzurri ke putaran final UEFA Nations League. Mancini pun mengatakan pemain Italia tidak bisa menjaga fokus sampai pertandingan selesai. Skuadnya tampil loyo saat memasuki menit akhir laga. Kendati demikian, Mancini merasa senang dengan kemenangan tersebut. Menurutnya mendapatkan 1 tiket ke putaran final UEFA Nations League bisa sedikit mengobati rasa sakit hati atas kegagalan bermain di Piala Dunia 2022. Maguire ngelawak lagi, timnas Inggris jadi korban. Harry Maguire kembali jadi sorotan setelah 2 kali melakukan blunder fatal yang membuat timnas Inggris gagal menang lawan Jerman di UEFA Nations League. Stadion Wembley di London yang seharusnya jadi angker bagi tim lawan malah menjadi lunak gara-gara Harry Maguire. Kesalahan konyol yang dilakukan oleh bek Manchester United itu bikin Inggris nyaris kalah. Gol pertama Jerman terjadi karena penalti yang disebabkan oleh Harry Maguire. Wasit menunjuk titik putih setelah Maguire dengan jelas menjegal kaki Jamal Musiala di kotak terlarang. Ilkay Gundogan pun yang maju sebagai eksekutor berhasil menunaikan tugasnya dengan sempurna di menit ke-52. Jerman pun unggul 1-0 atas Inggris. 5 menit berselang gawang Inggris kembali kebobolan yang lagi-lagi disebabkan oleh kesalahan fatal Harry Maguire. Mantan pemain Leicester City itu kehilangan bola di tengah lapangan sehingga membuka celah bagi Jerman untuk melancarkan serangan balik. Jerman pun berhasil memperlebar keunggulan menjadi 2-0 berkat gol cantik dari Kai Havertz. Kendati Inggris tak menanggung kekalahan di Wembley, Harry Maguire kembali jadi sasaran olok-olok. Bek Manchester United itu disebut tengah melawak bukan benar-benar bermain bola. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.